Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra Suara Kota. Terima kasih masih menemani Dewa di 101,7 FM LPPL Radio Suara Kota Probolinggo. Seperti yang tadi Dewa informasikan di program lapor sesi yang pertama ini di hari Jumat 15 Juni tahun 2022, Dewa bersama Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Probolinggo akan mengadakan talk show dalam rangka Bulan Bakti Istri Dokter di bulan Juli tahun 2022. Terima kasih, saya sambut dulu nih. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa selalu senang nih kalau ditemani ibu-ibu. Semangatnya tuh langsung terasa gitu. Terima kasih ibu-ibu yang dari Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Probolinggo. Mitra, kita akan ada talk show tentang IIDI, Dukung Program Prioritas Nasional Cegah Stunting. Mitra, Dewa ajak juga untuk bergabung, sharing, konsultasi, tanya-tanya ya tentang cegah stunting melalui dua jalur yang sudah Dewa sediakan. Ada di 0335427772 atau melalui WhatsApp Mitra di 081336460000. Izin saya sapa terlebih dahulu dengan tamu kehormatan kita pada pagi hari ini dari Ketua IIDI Cabang Probolinggo. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu Rita Ilyas. Waalaikumsalam. Disapa Ibu dengan Mitra Suara Kota di rumah. Oke. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat ketemu lagi dengan kami, Ibu Rita Ilyas di sini. Terima kasih Ibu Rita Ilyas sudah berkenan bergabung. Selamat pagi juga. Berikutnya ini saya perkenalkan ada Dr. Eva. Assalamualaikum Dr. Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota dimanapun Anda berada. Luar biasa. Dr. Eva adalah Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo. Sekaligus penasehat ya untuk IIDI Cabang Probolinggo. Ya, Terima kasih betul. Dokter. Berikutnya ada Dr. Maria Diah. Assalamualaikum Dr. Diah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dewa dan seluruh mitra Radio Suara Kota Probolinggo. Selamat pagi dan salam semangat. Salam semangat luar biasa. Minta tolong mic-nya Dokter Diah. Karena ditukar aja sama satunya. Thank you Mas. Nah tadi sudah Dewa dengar nih ya, kayaknya ada yel-yel nih yang sudah disiapkan di pagi hari. Boleh dong Dewa sama Mitra Suara Kota nih mendengarkan yel-yel yang sudah disiapkan semalam suntuk ini kayaknya ya. Dari IIDI Cabang Probolinggo. Boleh dikasih aba-aba dulu nih kira-kira ya? Atau sudah siap dengan contekannya? Ini memang yel-yel kita memang dari dulu. Yel-yel dari dulu. Ya. Dipandu oleh siapa ini dengan dengan Ibu Rita Ilyas? Iya. Monggo Bu Ilyas. IID kita itu selalu kalau ada pertemuan kita selalu dimulai dengan IID. IID Cabang Probolinggo. Yes, Yes. yes, yes. Nah, saya ikutan dong ya. Boleh. Yes-nya. Monggo sekali lagi. IID Cabang Probolinggo. Yes. Woi, luar biasa tepuk tangan akhirnya ini. Terima kasih, ini membuat kita semangat di pagi hari ini di Jumat Sehat, Jumat Berkah. Yang kita hari ini kita akan belajar ya, kalau tentu saja buat Dewa belajar tentang program nasional cegah stunting. Tapi sebelum itu Dewa ingin dengar dong dengan Bu Ilyas ya, Bu Rita Ilyas tentang IIDI Cabang Probolinggo. Mungkin beberapa mitra suara kota juga pengen kenal. Ada loh Ikatan Istri Dokter Cabang Probolinggo. Ini sejak kapan sih adanya? Terus kegiatannya apa saja sih? Monggo Ibu Rita Ilyas. Terima kasih Mas Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Rita Ilyas, tadi sudah kenal ya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya adalah Ketua IID Cabang Probolinggo. Dalam rangka menyambut Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia atau yang disingkat BBID, yang mana IID Cabang Probolinggo ikut mensosialisasikan dan mendukung serta mensukseskan program prioritas nasional yaitu cegah stunting atau kerdil tubuh ya Mas. Ini memang kita dari pusat seluruh Indonesia, memang seluruh cabang ikut mensosialisasikan ini. Serempak ya seluruh Indonesia. Di bulan Juli ini khususnya. Jadi IID Probolinggo pun ikut mensukseskannya. Adapun stunting itu adalah kondisi gagal tubuh pada anak di bawah umur 2 tahun yang disebabkan kekurangan gizi,
pada waktu yang kronis atau yang lama. Itu bahayanya. Jadi nanti di sini mungkin dokter dia atau dokter Eva yang ahlinya dan pakarnya bisa memberikan cara pencegahannya, bagaimana untuk tidak terjadi stunting. Di sini nanti akan dijelaskan, dijelaskan oleh beliau. Adapun di sini kami kegiatan kami IID di Probolinggo ini sudah lama Mas berdirinya. Kami IID Probolinggo ini bergabung dengan kabupaten sebetulnya. Jadi IID Probolinggo ini kabupaten dengan kota. Kita bergabung. Adapun kegiatan kami selalu berkolaborasi dengan kerjasama dengan ID khususnya. Itu adalah mitra kami. Dimanapun kami berada, mitra kami itu ID selalu mendampingi gitu loh. Seperti kegiatan sunatan massal, pasti bapak dokternya yang membantu. Kan selalu begitu. Jadi kita selalu berkolaborasi. Terus masalah kegiatan kami biasanya kita mengadakan di kabupaten 2 bulan berikut di kota gitu. Kita setelah acara COVID kemarin itu kita tidak ada kegiatan sama sekali. Ini mulai lagi kita ada kegiatan. Mulai aktif kembali ya, setelah agak longgar nih ya, Bu Rita ya. Tapi kita selalu di belakang itu kita selalu menghimbau dan mempromosikan kepada ibu-ibu untuk vaksin. Kita selalu di belakang untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk vaksin mikro yang ketiga kalinya ini. Kemarin kita IID bersama dokter-dokter puskesmas gitu, kita selalu mengimbau masyarakat ini khususnya. Bermitra dengan Ikatan Dokter Indonesia, ini IIDI memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Kemarin salah satunya juga ada kegiatan sunat massal ya. Dan hari ini ada sosialisasi dan pemberian informasi tentang cegah stunting. Pastinya ke depan lebih banyak lagi ya, Bu Rita, programnya. Nah, program hari ini saya juga ditemani oleh ahlinya, Dr. Dia. Beliau adalah dokter spesialis OBGYN yang saya ingin bertanya tentang stunting ini lebih tepatnya ya. Ada nggak sih dok ciri-ciri primer dok yang bisa memberikan kita informasi awal bahwa balita ini didiagnosa stunting, begitu dokter? Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu tentang definisi stunting ya, secara yang ada peraturan perpresnya ya, peraturan presiden ya, nomor 72 tahun 2021 tentang pencegahan stunting ini. Stunting itu adalah merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang kronis ya, dan infeksi yang berulang sehingga dia akan menurunkan status gizinya, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak tersebut yang di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ciri-ciri stunting yang bisa dikenali ya, anak akan tumbuh lebih pendek dari anak-anak sepantarannya. Kemudian pertumbuhannya melambat. Wajahnya tampak lebih muda dari anak usianya, kemudian pertumbuhan organ yang lain juga terhambat. Salah satunya termasuk mungkin giginya, tumbuhnya terlambat ya. Kemudian juga dia selain fisik juga performa kayak fokus anak juga terganggu, memori belajarnya juga terganggu ya. Di usia nanti itu kan 2 tahun sudah terdeteksi stunting itu, tapi di usia nanti perkembangannya juga akan terdampak juga. Di usia 8, 10 tahun dia akan kekurangan fokus untuk belajar. Terus ya kan seperti itu sampai ya dokter, sampai nantinya dia akan mempunyai faktor resiko untuk penyakit-penyakit di usia tua. Resiko untuk terjadi diabetes, kemudian resiko stroke ya, termasuk penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang lebih cepat terjadi pada anak yang stunting. Nah, pentingnya ini sebagai program nasional karena ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita ingin semua pihak mendukung ini agar generasi Indonesia ke depan tidak terjadi stunting. Ya, bayangkan kalau misalnya kita tidak sadar ini ya, ini dimulai bukan hanya untuk
yang sudah lahir ya, tapi di 1000 hari pertama. Jadi mulai calon pengantin itu sudah harus disosialisasikan program ini. Calon pengantin perempuan, laki-laki itu harus tersosialisasi seperti ini ya, agar gizi-gizi remaja kita itu juga bagus. Dia sebagai calon ibu nantinya akan harus terus dipantau kesehatannya sampai hamil, sampai melahirkan, diikuti terus ya, sehingga kita berharap generasi-generasi penerus bangsa kita yang akan datang itu menjadi generasi-generasi yang berkualitas, berkarakter, menjadi Indonesia unggul dan maju. Dokter Dia, ini jadi prioritas program nasional, kayaknya agak ngeri gitu ya, maksudnya ngeri ini sudah seberapa parah kasih dok di Indonesia ini tentang penyakit atau tentang stunting ini? Mungkin bisa di Indonesia, mungkin bisa di Kota Probolinggo sendiri, dokter. Ya, kalau data di Kota Probolinggo saya kurang paham ya, tapi yang jelas ini menjadi masalah kita bersama ya, karena sampai dibuat perpresnya ya, menjadi suatu koordinasi lintas sektor, lintas disiplin bidang gitu ya. Jadi memang perlu panduan dari pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan itu ya dok ya, agar tidak sampai menjadi booming begitu ya dok ya. Ya, jadi secara nasional ya, kejadian stunting di Indonesia itu cukup tinggi karena dia lebih besar dari standar WHO yang 20% ya. Di mana pendek, kategori balita pendek itu 16,9% dan sangat pendek itu 6,7. Jadi kalau di total 23,6%. Itu standarnya lebih tinggi dari WHO yang harusnya suatu negara itu dikatakan krisis stunting kalau 20%. Nah, jadi dan di Indonesia sudah lebih dari itu. Bayangkan kalau generasi kita banyak yang stunting, negara kita nantinya ke depan akan seperti apa? Ini informasi yang luar biasa menurut saya Mitra, karena kita hanya tahunya adalah bayi, balita tumbuh seperti pada umumnya ya, makan, lahap, tumbuhnya juga bisa relate. Tapi ternyata ada ancaman stunting Mitra yang angka di Indonesia itu lebih tinggi dari ketetapan yang sudah diatur di WHO, yaitu hampir 23,sekian% ya dokter Dia. Kalau saya izin bertanya ke dokter Eva sebagai direktur di RSIA Amanah, mungkin di Amanah ada semacam corner khusus, pendidikan khusus untuk mencegah mungkin dari sisi remajanya atau ibu yang sedang mengandung dan lain-lainnya, dokter Eva. Baik, terima kasih Mas Dewa, pertanyaan yang baik. Jadi pada Rumah Sakit Amanah sebetulnya ini mengacu kepada program nasional, karena sebagai rumah sakit tentu saja kita harus support terhadap program nasional untuk cegah stunting. Saya simpulkan dulu bahwa hak seorang anak adalah hak untuk mengembangkan potensi dalam dirinya untuk menjadi manusia yang hebat, berkualitas, dan terjamin masa depannya. Dan tentu saja itu dimulai dari awal sebelum anak itu tumbuh dan dibesarkan. Sehingga tadi program dokter Dia bilang bahwa mulai dari remaja, kemudian perencanaan pernikahan, perencanaan kehamilan, dan pembimbingan setelah melahirkan sampai pengawalan balita di usia sampai 2 tahun atau 1000 hari pertama kelahirannya. Jadi Rumah Sakit Amanah memiliki pelayanan yang khusus untuk di awal-awal kita sudah melakukan penyuluhan, screening terhadap remaja melalui edukasi masyarakat. Kemudian selama proses kehamilan kita melakukan deteksi terhadap ibu-ibu hamil resiko tinggi. Deteksi ini sesuai dengan yang dipandu di program nasional, di mana deteksi terhadap penyakit keracunan kehamilannya sendiri, deteksi terhadap HIV, TBC atau HBsAg, yang mana penyakit-penyakit itu yang sangat mendasar, yang berpengaruh hebat terhadap ibu ketika hamil, dan itu akan sangat mengganggu proses tumbuh kembangnya bayi. Ya, di mana stunting itu terjadi karena gangguan pada ibu itu sangat banyak. Yang paling sering karena ibu hamil mengalami stres, ibu hamil dengan penyakit, kemudian ibu hamil yang gangguan kalori, ya. Jadi di Rumah Sakit Amanah kita memiliki program 1000 HPK namanya, 1000 hari pertama kelahiran. Kita sudah melaksanakan setiap hari Sabtu itu
posyandu untuk ibu dan balita sekaligus. Dalam posyandu itu kita melayani pemberian tablet tambah darah kepada ibu, kemudian pemberian obat cacing, pemberian makanan tambahan. Kepada balita sendiri kita melakukan screening terhadap tanda-tanda klinis dari stunting, lalu memberikan cek imunisasi dan kelengkapannya, dan juga melakukan penimbangan berat badan terhadap tinggi badan dan umur, di mana stunting itu sendiri adalah kriteria kurangnya tinggi badan terhadap usia atau kurangnya tinggi badan terhadap berat badan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Dia. Sebetulnya ada satu lagi yang disebut wasting, ya. Di samping stunting ada wasting. Kalau stunting itu tinggi badan terhadap berat badan, sebaliknya kalau wasting berat badan terhadap tinggi badan. Jadi kurangnya terjadinya deviasi di bawah standar. Nah, pada balita kita memberikan imunisasi, vitamin A, penimbangan rutin, PMT pada bayi juga, lalu edukasi eksklusif terhadap ibu menyusui, kemudian seluruh pasien bersalin baik partus normal maupun sesar, kita melakukan inisiasi menyusui dini dan sedapat mungkin melakukan rawat gabung sehingga ibu-ibu bisa memberikan ASI secara eksklusif, di mana ASI itu sendiri merupakan support imunisasi terpenting secara internal dari ibu yang betul-betul memberikan kasih sayang dekapan langsung yang mensupport emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Di mana anak itu dengan kelengkapan support ibu lah ya secara jasmani dan rohani yang bisa memberikan dampak emosional dan kesehatan yang baik yang bisa mensupport pertumbuhannya yang sehat dan kecerdasannya yang baik. Mungkin kalau melihat kondisi saat ini, kenapa pemerintah sangat menggalakkan program stunting? Di Indonesia di standarnya rata-rata masih 1 dari 4 anak masih mengalami stunting. Itu berdasarkan penelitian dari Kementerian Kesehatan. Jadi intinya kalau ada sekitar berapa jumlah penduduk Indonesia yang anak populasinya itu ditaksir sekitar 8 juta anak mengalami stunting se-Indonesia. Se-Indonesia ini nggak membayangkan ya ke depannya itu. Ya, jadi bagaimana mungkin Indonesia ini akan menjadi memiliki daya saing yang bagus di masa depan kalau kita masih memiliki ketidaksiapan terhadap pertumbuhan anak-anak. Begitu Mas Dewa. Ada program setiap hari Sabtu ya Dokter Eva ya? Setiap hari Sabtu. Untuk Mitra Sona Kota mungkin bergabung di Posyandu Sehatnya RSI Amanah. Dan itu kita berikan gratis. Wah, terima kasih Dokter Eva. Dokter Dia, selain memang tadi ada satu ciri utama kekurangan gizi, kekurangan kalori, siapa sih Dokter Dia yang memang beresiko tinggi dok buat orang tua yang akan melahirkan anak-anak stunting? Iya, tadi kan stunting ini nggak bisa dipilah-pilah, ya. Jadi harus keseluruhan siklusnya itu ya. Jadi mulai tadi target utama adalah catin ya. Calon pengantin, terutama ibu-ibu, apalagi sekarang ini usia reproduksi banyak sekali, lebih besar daripada yang usia non produktif. Jadi ini yang dinamakan bonus demografi ya. Itu berdampak positif juga berdampak negatif. Ini nanti berarti reproduksinya meningkat. Nah, ini kalau tidak dipersiapkan, kita tahu bahwa remaja-remaja putri itu seringnya diet. Betul. Untuk jaga kelangsingan. Nah, diet ini diet yang tidak sehat ya. Kadang-kadang pilih-pilih makanan yang cepat saji, kurang sayur, kurang serat, kemudian rentan terjadi anemia. Nah, anemia ini nanti dalam kehamilan akan berdampak juga, kehamilannya menjadi kehamilan yang kurang sehat. Dia masih, apalagi kalau usia pernikahannya menjadi usia pernikahan yang dini di bawah. Kalau pemerintah menganjurkan 20-21 tahun itu usia yang ideal untuk mulai menikah untuk bagi perempuan. Ya. Karena dari kesiapan organ reproduksinya, kemudian juga secara psikis, psikologi juga dia akan lebih siap untuk menjadi seorang ibu. Ya. Nah, ini fenomena di Probolinggo sendiri kita sering dapat pernikahan dini ya, 16 tahun, 17 tahun sudah menikah, ya. Dengan status gizinya dia yang masih dalam masa pertumbuhan, kemudian hamil lagi. Nah, ini pasti akan
berdampak pada kehamilan yang kurang sehat apabila tidak mendapatkan edukasi baik dari dirinya maupun support system di keluarganya. Pasti akan hamil dengan resiko untuk IUGR atau istilahnya pertumbuhan janin yang terganggu. Bayi-bayinya pasti nanti akan kurang dari berat badan ideal, minimal 2.500 gram yang dikatakan ideal. Nah kalau seperti ini pasti berdampak juga akan tadi, ini termasuk 1000 hari pertama kelahiran bayi yang sehat harusnya bagus, nanti akan kalau kurang energi protein sejak dini dalam kehamilannya, pasti akan berdampak pertumbuh kembangannya selanjutnya. Jadi yang pertama catin ya, kemudian kalau sudah hamil ibunya ya, ibu hamil ini harus dipantau kesehatannya, minimal antenatal care atau pemeriksaan kesehatan 6 kali standar. Selama dia mengandung selama itu minimal ya, apalagi kalau dia ada penyakit-penyakit penyerta sebelumnya. Terutama anak pertama itu tidak boleh dilupakan resiko yang terjadi pada kehamilan pertama, karena hamil itu adalah suatu kondisi kita mengandung ada makhluk hidup asing ya. Itu ada bagian dari suami yang tumbuh dalam ibunya. Itu jangan dikatakan itu naluri lah. Apa naturalnya perempuan itu seorang hamil gitu ya. Tapi ternyata kehamilan itu bisa berdampak pada ibunya, terutama anak pertama. Apalagi ibunya ini primi muda, dikatakan primi muda atau terlalu muda hamil. Ditambah lagi dengan kondisi kesehatannya yang tidak optimal tadi, anemia, kurang hemoglobin ya, kurang sel darah merahnya. Kemudian atau lagi obesitas. Kemudian ada riwayat keluarga misalnya hipertensi dan diabetes. Nah, itu pasti akan membawa permasalahan tersendiri yang memperberat kondisi kehamilannya. Ini harus dipantau lebih sering, lebih dari 6 kali ya. Kita sudah sosialisasi di puskesmas semua bahwa semua ibu hamil harus terdeteksi mendapatkan antenatal care terpadu, pemeriksaan kehamilan yang terpadu, di screening tadi HB, berapa sel darah merahnya, kemudian ada anemia apa tidak, kemudian golongan darahnya apa, sehingga keluarganya itu aware pasien itu golongan darahnya apa, siap membantu apabila terjadi resiko perdarahan, karena ibu hamil itu salah satu penyebab kematian ibu hamil yang masih tinggi di Indonesia, salah satunya perdarahan, dan yang kedua keracunan kehamilan ya. Salah satu resiko keracunan kehamilan atau preeklamsia itu adalah primi muda tadi. Pernikahan yang muda ya, tadi. Usia kehamilan yang sangat muda di bawah 17 tahun. Nah, ini harus dipantau 6 kali. Tadi ya, disampaikan juga ada deteksi dini selama ibu hamil semua di seluruh Indonesia harus didetek hepatitis, HIV, sifilis untuk menurunkan terjadinya resiko infeksi transvertikal ya dari ibu ke janin, dan diterapi saat dinyatakan positif kalau ada ibu hamil dengan 3 penyakit tersebut. Nah, itu untuk mengurangi beberapa kemungkinan terjadi stunting ini juga. Ini menjadi catatan juga Mitra ya, tadi Dokter Dian mengatakan calon pengantin ya, mungkin Mitra Suara Kota yang memang berencana untuk menikah harus dijaga dulu kesehatannya ya Dokter ya. Ya. Dicek, nggak ada salahnya untuk cek lab ya, untuk cek lab pernikahan gitu ya, yang mungkin akan merencanakan untuk program kehamilan. Ya, jadi kalau sekarang anak-anak kan familiar dengan gadget ya, nah ini BKKBN membuat aplikasi L-Female ya. Oh, apa itu Dokter? Saya mungkin bisa sosialisasikan juga. Harus wajib ya untuk calon-calon pengantin di Kota Probolinggo untuk mendownload aplikasi L-Female, elektronik siap nikah dan hamil. Ya, itu sebenarnya banyak sekali info-info terkait untuk deteksi lebih dini potensi bagi ibu-ibu hamil yang calon pengantin untuk pencegahan stunting. Satu informasi bagus Mitra, langsung dibuka Android atau iOS-nya, ada aplikasi dari BKKBN namanya adalah L-Female ya. Ini adalah aplikasi pendamping sekaligus guidance ya untuk calon pengantin ya. Tapi yang nggak calon pengantin juga boleh kan untuk merencanakan program kedua dan ketiga. Oh gitu. Kita masih Baik Dokter Eva, Dokter Dia dan Ibu Rita, kita masih akan berlanjut di sesi yang kedua. Sembari kita menunggu beberapa Mitra Suara Kota yang mungkin akan mengajukan pertanyaan atau sharing terkait cegah stunting di lingkungan sekitar kita. Tetap di sini di 101,7 FM LPPL Radio Suara Kota Probolinggo. 101,7 FM LPPL Radio Suara Kota Probolinggo. Mitra, terima kasih masih menemani saya. Yang hari ini saya bersama dengan ibu-ibu dokter
dari Ikatan Istri Dokter Indonesia cabang Probolinggo. Selain kita streaming melalui Radio Suara Kota dan Radio Garden Online seluruh dunia, kita juga talkshow-nya streaming di Facebook Radio Suara Kota Probolinggo. Mitra monggo yang ingin bergabung bersama Dewa di sini untuk sharing tentang tumbuh kembang anak, pencegahan stunting ataupun remaja-remaja yang menuju menikah mungkin ya, atau Pak Sutri yang merencanakan program kehamilan, boleh sharing di sini di 0335422772 atau melalui WhatsApp Mitra di 081336460000. Bu Dr. Eva dengar kabar akan ada program untuk ini ya, program pembagian makanan bergizi ya Bu ya, yang akan segera dilaksanakan. Kapan itu Dr. Eva? Betul sekali, Mas Dewa, bahwa besok dalam rangka Bulan Bakti IID ini kita melakukan gebiar untuk pemberian makanan tambahan dan penyuluhan kepada masyarakat kota. Mungkin di sini mitra suara kota dimanapun Anda berada yang berminat untuk mengikuti penyuluhan dari IID, besok kita pada jam 8 sampai selesai. Temanya mengusung program prioritas nasional cegah stunting dengan diisi acara-acara pemberian makanan tambahan, penyuluhan, sekaligus screening terhadap balita. Jadi bagi ibu-ibu di Kota Probolinggo dan sekitarnya yang memiliki balita atau yang masih hamil, yang membutuhkan informasi untuk tanya jawab atau diskusi, bisa langsung ke lokasi di RSIA Amanah. Besok tanggal 16 Juli, hari Sabtu, lokasinya ada di RSI Amanah ya Dr. Eva. Ya. Ada gebiar untuk program cegah stunting. Banyak agendanya ya. Ada sosialisasi, ada pemberian makanan tambahan, dan lain-lainnya. Mitra langsung bergabung aja, nggak usah malu-malu ya Dr. Eva. Betul ya. sekali, gratis. Malah siapa yang datang dapat hadiah. Ada kuotanya nggak dokter, nanti berapa orang mungkin? Yang pasti 50 pertama akan mendapatkan door prize. Wow, ini informasi menarik Mitra. Monggo Mitra sekaligus mengundang dan menginformasikan besok jam 8 pagi ada gebiar program cegah stunting di RSI Amanah. Terima kasih informasinya Dr. Eva. Terima kasih kembali. Sekarang kembali ke Dr. Diah lagi boleh ya sebagai dokter spesialis objek. Tentunya tadi stunting adalah program whole time ya, sepanjang waktu, dalam artian ketika dia bahkan sebelum hamil menjadi prioritas untuk menjaga kesehatan juga, terutama remaja putri. Nah, kira-kira kenapa remaja putri itu harus benar-benar dijaga? Nggak boleh diet yang aneh-aneh, harus olahraga mungkin dokter begitu? Ya, baik. Jadi fokus yang dititikberatkan sekarang adalah remaja ya. Menurut BKKBN yang dimaksud remaja adalah seseorang ya, karena dalam masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Secara usia dikatakan 15 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ya. Remaja ini adalah sasaran yang diutamakan untuk pencegahan stunting, di mana remaja ini kelak dia akan mengambil peran kan, dia akan menjadi orang tua. Betul. Ya, yang bertanggung jawab untuk bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk anaknya. Nah, sehingga kita mengajak para remaja agar lebih aktif berkontribusi terhadap upaya pencegahan stunting ini, karena remaja itu dia berkelompok, mudah bisa berjiwanya mempengaruhi teman-temannya yang lainnya, sehingga dia menjadi agen penggerak sebenarnya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Remaja ataupun mahasiswa tidak hanya sekedar tahu dan mengerti mengenai stunting untuk dirinya pribadi ya, harapannya dia bisa menjadi agen of change tadi ya, untuk mampu menyebarkan informasi stunting yang lebih luas terhadap lingkungannya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kalau menurut data riset kesehatan dasar Risekdas ya 2018 menunjukkan 8,7% remaja usia 13-15 tahun dan 8,1% remaja usia 16 sampai 18 tahun itu berada dalam kondisi kurus dan sangat kurus. Ini di Indonesia. Bukan langsing ya dok ya, ini kurus mas ya, dok ya. Jadi bukan. Kalau kita bisa mengukur pakai BMI ya, atau Body Mass Index itu yang sehat ada angkanya ya, itu kurus. Kurus ini ya. Dan sangat kurus itu 8,1%.
survei dari Global Health juga menunjukkan penyebab antara lain remaja jarang sarapan. Nah, kemudian 93% kurang makan serat dan sayur buah. Nah, ini sudah dibuktikan sama survei ya. Ditambah angka pernikahan remaja di Indonesia tinggi. Nah, padahal hal ini berkontribusi langsung terhadap kejadian stunting. Nah, itu yang titik tekan kita pada remaja. Itu beberapa faktor yang mendasari pemilihan remaja sebagai fokus utama. Sangat sederhana Mitra, tadi yang skip sarapan harus mulai dievaluasi lagi. Terus yang suka makanan fast food harus dikurangi gitu ya. Makanan yang raw enak juga lah, lalapan ya dokter ya. Ya, padahal mungkin gaya-gaya ini ya sekarang banyak junk food. Yang lebih rame itu lihat-lihat makanannya apa Mas? Yang antri panjang-panjang gitu ya. Pedes-pedes. Yang pedes-pedes. Nah itu ngikuti tren yang sebenarnya bukan healthy food. Bukan dalam arti menyindir, tapi kita mengingatkan kan dok ya. Boleh sesekali untuk ikut-ikut teman-teman. Tapi seharusnya dia juga mengajak hidup sehat juga. Ya kalau nggak sekedar ikut teman, tapi dia jadi kalau remaja ini paham. Nah sekarang sudah disebarkan informasi yang dia tuh sebagai calon ibu loh, calon generasi, calon pembentuk generasi Indonesia yang akan datang loh, harus lebih sehat, lebih berkualitas dari dirinya yang saat ini. Jadi dia harus mengajak teman-teman yang lain untuk menjadi lebih sehat dan menjadi calon orang tua yang hebat. Lagi-lagi ini adalah peran support system ya dokter Diah ya, bukan hanya remaja itu sendiri, tapi mungkin orang tua yang memiliki anak remaja ya, kembali juga memberikan guidance, bimbingan, aturan, yo oleh maam junk food ya, tapi ojo bendino begitu ya dok ya. Betul. Di dapur ya dimasakin yang bergizi, ojo nugget to ae gitu mungkin dok. Sindiran buat emak-emak sibuk ya. Gampangnya seperti itu, karena saya sendiri pun juga nih kalau sudah bikin cepet ya wes lah masak goreng ini aja. Betul. Ya ini juga selain itu support sistemnya. Kalau yang sudah jadi ibu diharapkan sesibuk apapun mungkin memenuhi perbekalannya dengan gizi seimbang. Ada sayur, buah, serat tadi, protein. Tidak hanya makanan cepat saja. Betul. Ini ada ibu-ibu hebat yang bisa senior ya. Ini saya mau tanya pertanyaan berikutnya. Tipsnya untuk menyiapkan menu sehat ini. Kalau Bu Rita, mungkin Bu Rita punya saran ya buat saya ya, keluarga muda nih ya, keluarga milenial. Sarapan yang paling sederhana tapi juga sehat itu seperti apa kalau di rumah Bu Rita ini? Kalau saya sih sederhana aja. Biasanya saya itu selalu ada sayur, ya dibikin urak-urak gitu ya, goreng tempe, tahu kan lebih enak lagi pagi-pagi gitu. Ini nggak usah jangkut-jangkutan gitu. Bisa dicontoh Mitra untuk breakfastnya ya. Ya alhamdulillah putranya berkualitas kan, dari ibu yang berkualitas, putranya dari dokter. Amin. Dokter Eva, sekarang sharingnya gimana Dokter Eva menyajikan menu makanan yang bikin anak itu tetap lahap dok? Iya, jadi remaja ini kan orangnya gampang-gampang susah ya. Betul. Mereka memiliki kemandirian yang tinggi, memiliki perilaku sendiri. Dengan modernisasi ini adalah istilah milenial, generasi Z, ya, yang itu sangat nggak nyambung logika berpikirnya sama orang tua. Jadi peran kita sebagai orang tua itu hanya mengadaptasi perilaku mereka. Dari sisi makanan, karena yang dijual di junk food itu ada salad ya, berarti di rumah harus disediakan salad. Karena salad itu termasuk makanan terkini yang paling disukai remaja. Jadi kita bisa di rumah mencampur segala macam buah dan sayur-sayuran yang bentuknya yang fresh. Menarik, multicolor di atas meja, dan itu tentu sangat menarik buat remaja. Jadi tadi saya agak kurang mendengar mungkin satu pesan yang khusus untuk remaja-remaja, karena remaja itu sebagai calon ibu jika bakal pada pembentuk generasi masa depan. Yang wajib dihindari dari sisi kesehatan adalah rokok mungkin, tidak berlebihan, pergaulan. Saya banyak lihat kayak gitu loh dokter Eva. Apalagi narkoba. Masih seragam SMP tapi udah berasap gitu ya. Iya, kita kadang-kadang sedih ya sebagai orang tua kalau ngelihat, jangankan merokok, apalagi kalau narkoba. Dari sisi penampilan juga ya, penampilan itu mencerminkan martabat atau value seorang anak. Kalau memang dia pengen masa depannya baik dan cemerlang, mulailah dari sejak dini.
termasuk menghindari pergaulan bebas, mohon maaf, termasuk seks bebas. Karena kalau sudah kita kecebur ke hal-hal yang seperti itu, bagaimana mungkin kita menjadi manusia yang sehat? Karena secara fisik aja sudah tidak sehat, apalagi mental. Kita tidak akan bisa membangun generasi penerus kalau ingin menjadi calon ibu. Kalau dari awal kita sudah kecebur ke hal-hal yang negatif. Itu pesan saya. Ini benar-benar meresap di hati ya, bukan hanya untuk yang remaja putri ya Dokter Diah ya, remaja putra pun juga harus menjaga diri ya, karena kebanyakan kan remaja-remaja putra kita juga ada yang merokok tadi, gitu kan. Harusnya kita harus mulai menjaga dari diri, baik itu remaja putra, remaja putri juga. Gitu. Satu pertanyaan kita sapa dari Mitra Sarakota, Ibu Dokter dan Bu Rita. Salam kenal, terima kasih. Ini ada Ibu Maria dari Kedupo, tanya, Dokter Diah, saya punya balita umur 5 tahun perempuan. Anaknya aktif dokter, tinggi badannya normal 107, tapi beratnya hanya 14 kilo, susah sekali naik berat badan. Saya khawatir kenapa ya BB-nya rendah dan susah tuh naiknya. Apakah ini tanda-tanda stunting Dokter Diah? Ya, terima kasih untuk Bu Maria ya. Hampir sama namanya, Maria. Sama juga ya dokter ya. Sebelumnya kita bisa deteksi dulu ya, apakah ini tinggi badan terhadap berat badan terhadap tinggi badannya sudah sesuai apa enggak ya. Yang lebih detail tahu sebenarnya dokter anak. Kita cari tahu dulu apakah aktivitasnya berlebihan atau intake makanannya yang kurang atau ada loss ya, ada misalnya mungkin sering diare atau mungkin sering sakit. Nah, itu juga adanya infeksi yang berulang itu juga akan memakan metabolisme dari tubuh. Ya. Nah ini kira-kira kok nggak bisa naik berat badannya, pertumbuhannya melambat ya. Nah, jadi kita kupas dulu dari mana kira-kira, apakah memang asupan yang kurang atau aktivitasnya berlebihan atau memang ada loss di situ. Nah kalau memang ibu kesulitan untuk mendeteksi secara pribadi mungkin bisa konsultasi ke dokter anak. Ya. Begitu Bu Maria, mudah-mudahan bisa berkenan, harus dicek ya, apakah ada metabolismenya yang loss ataukah ada penyakit atau memang intake-nya juga kurang. Sepertinya mungkin sudah makanya enak. Betul. Ya, tapi apakah sudah cukup nggak makanan itu yang masuk, sudah gizi seimbang nggak dengan aktivitas yang dikeluarkan. Disarankan Bu Maria untuk bisa konsultasi ke DSA ya, dokter spesialis anak, untuk mendapatkan guidance mengenai tumbuh kembang putrinya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Mitra Sarakota, kita masih bersama dengan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Probolinggo. Masih ada talkshow di sesi yang ketiga. Monggo Mitra Sarakota kembali mengundang mitra untuk bergabung di 0335427772 atau melalui WhatsApp di 081336460000. Dokter, kita jadi break sejenak. Tetap di sini ya dokter ya. Terima kasih Mitra, masih menemani Dewa di program talkshow kali ini. Dewa bersama dengan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Probolinggo. Dalam rangka bulan bakti istri dokter di bulan Juli ini, kita spesial membahas mengenai pencegahan stunting, khususnya untuk wilayah kota dan kabupaten Probolinggo. Terima kasih kepada Mitra Sarakota, ada Ibu Cika di Kademangan, izin bergabung ya dokter ya. Saya Cika di Kademangan, ibu dari anak dua. Anak kedua dokter anak kedua saya di umur 8 bulan, berat badannya 6,3 dokter Diah. Kalau menurut KMBB di bawah garis kuning, tapi untuk perkembangan gigi sudah 2. Belajar jalan, bisa ngomong mama, ayah. Nggak jelas mungkin tulisannya, nggak jelas. Apakah anak saya berpotensi stunting? Karena sering dibully stunting sama tetangga. Wah ini bully membuli nih yang harus diperhatikan. Dan ibu-ibu yang punya anak seusianya. Dokter Diah monggo. Iya. Berapa? 8 bulan? Inggih, 8 bulan, berat badannya 6,3. Iya. Tadi kalau memang di bawah garis kuning ya, itu termasuk warning. Ya. Jadi apakah selama ini untuk 6 bulan pertama bayinya sudah mendapatkan ASI eksklusif apa enggak untuk pencegahan itu. Nah, kemudian kalau sudah mulai di atas 6 bulan sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI ya. Nah ini apakah
sudah cukup apa tidak asupan gizinya, bisa kita deteksi itu tadi. Kemudian untuk memang kalau dari di bawah garis kuning ya, nah, itu memang sudah warning dan harus mungkin perlu dikonsultasikan juga ke DSA ya. Saya dokter objin soalnya. Dicari juga itu tadi apakah pola makannya sudah bagus, bagaimana dengan infeksi yang lain, sering terpapar infeksi di sekitarnya, asap rokok di sekitarnya itu juga mungkin bisa menurunkan status gizi anak. Nah seperti itu. Silakan, meskipun Bu. dia bukan perokok ya, ini termasuk tadi yang disampaikan Dr. Eva, merokok itu bukan hanya perokok aktif tapi juga perokok pasif. Nah, apabila terpapar di sekitarnya juga menurunkan status gizi anak. Bu Cika, seperti itu penjelasan dokter Diah. Monggo bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter spesialis anak terkait dengan konsumsi makanan pendamping dan susu penambah berat badan mungkin ya yang tadi seperti ditanyakan. Dokter Eva sebagai Direktur RSI Amanah mungkin punya guidance nih ya, karena beliau juga berkecimpung dalam tumbuh kembang anak ya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah. Ya, betul sekali karena rumah sakit itu multi pelayanan khusus ibu dan anak. Jadi kita segala sesuatu melengkapi ya. Jadi sesuai dengan pengarahan dari dokter Diah bahwa berat badan anak sesuai dengan usia itu memang harus di screening dan di follow up terus menerus. Jadi sebagai orang tua, sebagai ibu itu yang paling tahu apakah anaknya demam, sakit ya. Dan kita kenapa hari ini harus terus-menerus mengedukasi masyarakat supaya setiap ibu tahu persis tahap-tahap dalam pertumbuhan anaknya. Pada 6 bulan pertama, pemerintah dan secara ilmu kesehatan sudah mencanangkan ASI eksklusif. Artinya, bila seorang ibu siap dengan ASI, kita tidak perlu menambahkan makanan apapun kepada bayi. Karena hanya ASI lah yang paling tepat untuk seorang bayi. Dan pada usia di atas 6 bulan, dibarengi dengan kebutuhan anak yang makin meningkat, kita baru boleh memberikan makanan tambahan. Dan ibu-ibu juga perlu tahu, kenapa sampai 1000 hari pertama kelahiran itu, kita juga harus bisa menjaga makanan apa saja yang boleh diterima oleh anak. Anak sampai usia 2 tahun, dia masih sedang aktifnya tumbuh indera-indera pengecap. Jadi segala rasa dia mencoba mendeteksi secara cepat. Jadi bila kita memberikan makanan tambahan yang salah berupa gula-gula, manis-manis, penyedap-penyedap rasa seperti ciki, kerupuk yang tidak berkualitas, itu akan diterima oleh indera pengecap anak dengan salah dan itu memang suatu kenikmatan buat anak. Sehingga pada saat kita membutuhkan makanan yang penting, yang berprotein tinggi, yang full gizi, yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kecerdasannya seperti ayam, daging, ikan, telur, itu di lidah anak menjadi tidak enak karena kita sudah terlanjur memberikan makanan yang salah. Nah, saran dari saya, ketika kita memberikan makanan tambahan di awal pada usia 6 bulan pertama, ibu-ibu boleh mencampur aduk seluruh protein secara bergantian, baik itu ayam, daging, ikan, telur, di dalam sup-sup yang juga ditambahkan sayur mayur seperti wortel, buah, atau sayuran hijau. Dengan catatan tanpa rasa, kecuali hanya garam saja atau gula sedikit. Jadi kita tidak boleh menambahkan penyedap rasa ya. Dan anak-anak juga tidak terbiasa akhirnya menerima rasa-rasa yang ekstrim di lidahnya. Dengan demikian dia akan menyukai lauk pauk protein tinggi. Dan itu trik sehingga nanti pada usianya di atas 2 tahun dia tidak sulit ya untuk menerima makanan apapun. Karena yang pokok yang dibutuhkan untuk kecerdasan dan pertumbuhannya dia sudah terbiasa. Nah, kelemahan pada ibu-ibu sekarang, anak-anak nangis, dihadiahin permen, dikasih kerupuk, mainannya ciki. Nah, itulah yang menumpulkan rasa lidah bagi seorang anak itu, dan dia akan tidak mau untuk makan makanan yang berprotein tinggi, yang seharusnya dia terima pada saat usia pertumbuhan. Setuju sekali dengan Dokter Eva, ini harus mengenalkan ini memori rasa dulu ya dok. Betul. Ya, rasa-rasa basic yang memang harus dimengerti oleh
bayi begitu ya. Nggak usah macam-macam ditambahin penyedap-penyedap dulu ya. Betul. Kadang-kadang kan masaknya barengan, nyedapnya masak satu buat sekeluarga gitu kan. Iya, jadi anak usia segitu tuh dia nggak akan tahu rasa sebetulnya. Oke. Jadi kalau apapun yang masuk ke dalam mulutnya dia akan telan aja. Oke. Jadi ada fase pada kehidupan anak itu, fase menerima sesuatu, mendeteksi sesuatu dengan mulut. Makanya pada usia-usia 6 bulan dia dapat apapun masuk mulut, dapat pegang apapun masuk mulut. Betul. Karena memang mulut sebagai pendeteksi awal untuk anak itu. Makanya jangan dikasih makanan yang sia-sia, yang ekstrim. Berilah makanan yang berprotein tinggi. Terima kasih. Termasuk minumannya, Mas. Ingatin kadang-kadang untuk segernya tuh anak itu minum air ya. Nah, diusahakan di bawah 2 tahun, kalau bisa susu. Di bawah 2 tahun susu. Iya. Oke. Tapi air putih boleh kan dia, Dok? Ya makanya jangan sering kali diberikan air putih karena itu dia lebih seger, Kenyang dia. lebih seger air putih, jadi nggak mau minum susu. Oke, begitu. Mungkin untuk stunting tadi, Mas Dewat, jadi kalau curiga Bu Cika untuk anaknya apakah stunting, mungkin bisa membaca browsing bahwa level pertumbuhan bayi pada 3 bulan pertama dalam fase pertama kehidupannya itu harus nambah 1 kilo setiap bulan. 1 kilo setiap bulan. Ya, Itu sampai 3 kuncinya. bulan pertama. Sampai 3 bulan. Kemudian 3 bulan kedua 500 gram setiap atau setengah kilo setiap bulan. Jadi kalau pada saat usia 8 bulan itu mungkin standarnya sekitar 8 kilo. Kalau berat badannya di lahir 2 sampai 3. Jadi otomatis garis kuning masuk akal kan? Betul. Ya. Mudah-mudahan berkenan Bu Cika, ada advice atau guidance tadi dari Dokter Eva terkait asupan makanan dan pengenalan rasa. Kalau bisa di 6 bulan itu ya, di umur 6 bulannya rasa yang original dulu aja ya, garam atau gula sedikit begitu. Dokter Eva juga, dia juga memberikan saran kasih susu ya sebelum 2 tahun ya, dokter ya. Ya. Dokter di sesi Pokoknya. minuman pokoknya. Di sesi terakhir ini Dokter Eva dan Bu Rita, izin boleh disampaikan kembali penekanan kita, program kita, komitmen kita tentang prioritas nasional cegah stunting. Dari Dokter Dia dulu silakan. Baik, terima kasih. Jadi pentingnya edukasi tentang stunting ini di seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi harapannya orang tua, remaja memiliki informasi dan edukasi tentang yang pertama untuk pencegahan stunting ini dimulai dengan pendewasaan usia pernikahan, ya, di mana idealnya adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian difungsikan kembali 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan oleh keluarga ditingkatkan kembali. Kemudian edukasi tentang kesehatan reproduksi digalakkan kembali. Kemudian tumbuh kembang anak dipantau terus, ya, sehingga harapannya remaja-remaja kita mendapatkan edukasi yang benar tentang pencegahan stunting ini. Dan untuk remaja dalam upaya pencegahan stunting ini diharapkan menerapkan kebiasaan sehat dan gizi seimbang, ya, perbanyak aktivitas fisik dan kegiatan positif, makan buah dan sayur, ya, pesannya tidak merokok dan alkohol, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menggunakan air bersih dan jamban bersih, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih Dokter Dia. Dan diharapkan sebagai remaja yang aktif dan menjadi agent of change ya, untuk menularkan pengetahuan-pengetahuan yang positif ke teman-teman sebayanya. Kalau kata anak-anak milenial ini dipakai TikTok, Instagramnya buat hal yang positif aja ya Dok ya. Itu lebih masuk. Gak usah joget-joget aneh-aneh, udah informasi-informasi penting aja buat remaja seusianya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Dokter ya. Dokter Eva, mungkin ada advice sekali lagi buat mitra nasional kota, termasuk informasi hari esok ya Dokter Eva. Iya, ya? betul. Tadi sudah disampaikan. Besok jangan lupa Mitra Suara Kota untuk bisa berkonsultasi langsung kepada praktisi-praktisi yang ada di RSCA Amanah untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan seputar stunting. Jadi dalam jangka panjang stunting ini harus memang diantisipasi karena stunting berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak, tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Tentu saja
Kerugian ekonomi ini baik di skala mikro, di dalam keluarga, maupun skala makro. Dalam hal ini, anggaran belanja kesehatan nasional tentunya. Nah, karena itu, upaya percepatan perbaikan gizi membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media massa, dunia usaha, dan kita juga dari Ikatan Istri Indonesia Cabang Probolinggo berpartisipasi dan bekerjasama dengan mitra untuk mencapai satu tujuan utama, yaitu perbaikan generasi masa depan yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing. Dan IID juga memiliki peran di pemerintahan kota kemarin membentuk PUSPA, Mas Dewa. PUSPA itu salah satu kepanjangannya partisipasi publik untuk kesehatan perempuan dan anak yang kemarin dilantik oleh wali kota, dan wakil kita dari IID sebagai sekretaris bagian pemberdayaan perempuan. Mungkin sebagai info dari kita. Jadi bentuk misi dari Ikatan Istri Indonesia ini dalam dharma baktinya di sosial dan dunia kesehatan. Begitu. Terima kasih Dr. Eva untuk membentuk generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Satu lagi dari Ibu Rita, kegiatan hari ini tidak lepas dari support dan dukungan dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Ibu Rita Ilyas, mungkin ada yang bisa disampaikan sekali lagi untuk Mitra Sarana Kota. Terima kasih. Jadi semua ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Dia dan Dr. Eva semoga bermanfaat bagi ibu semua dan remaja putri khususnya. Ini adalah misi dan visi kami IID untuk mewujudkan dharma bakti istri dokter yang berkualitas di bidang sosial dan kesehatan menuju masyarakat sehat. Jadi kita juga untuk memprioritaskan untuk remaja putri di sini. Misi kami adalah menghimpun dan memotivasi para istri dokter dan warakauri untuk berperan aktif dalam kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu memberikan teladan kepada masyarakat untuk hidup sehat seperti yang ada kita bicarakan hari ini. Yang ketiga adalah memberdayakan kemandirian perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Dan yang keempat yaitu menyiapkan generasi penerus yang bertakwa, cerdas, dan berkualitas melalui ketahanan dalam keluarga. Yang kelima, tanggap terhadap berbagai masalah sosial dan kesehatan, khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak. Yang keenam yaitu menunjang program pemerintah dalam bidang sosial dan kesehatan. Kiranya itu visi misi kami dari IID. Mudah-mudahan pendengar radio Suara Kota berkenan dengan kehadiran kami di sini. Terima kasih Ibu Rita Ilyas, terima kasih juga buat Dr. Dia dan Dr. Eva. Tadi juga ada Mitra Sarana Kota yang sudah bergabung. Ada Ibu Maria dan Ibu Cika, namanya sama ya. Terima kasih sudah bergabung Mitra Sarana Kota. Dan ini kita sudah sampai di penghujung program kita bersama dengan Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Probolinggo. Bulan Bakti Istri Dokter, ID dukung program prioritas nasional cegah stunting. Yuk bersama kita bisa menjadikan masyarakat Indonesia sehat, sejahtera, dan produktif. Terima kasih sekali lagi Dokter dan Bu Rita. Terima kasih. Sukses untuk acara besok. Amin, insya Allah. Ini ditunggu mungkin informasi lebih lanjut ya terkait door prize-nya tadi. Terima kasih sekali lagi Mitra Sarana Kota. Selamat beraktivitas kembali. Tetap di sini di 101,7 FM. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.